application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, seperti yang Anda bisa lihat, kembali saya memakai baju bernuansa merah dengan latar belakang merah juga. Artinya ini adalah sebuah berita yang hot. Kali ini Tempo memberikan opininya mengenai Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, yang menurut bahasanya Tempo ini, tanda kutip ya, diincar gitu ya, oleh pihak istana secara nggak langsung. Ntar kita lihatlah beritanya. Ya gitu deh. Nah, makanya simak videonya sampai habis ya, supaya Anda mengerti konteks keseluruhannya. Nah, kalau kita lihat ini majalah Tempo yang terbaru, ini ada gambar Hasto dengan apa ya, dalam bentuk sidik jari gitu ya. Dan di situ ada berita tentang seteru para petugas partai. Ternyata para petugas partai di dalam PDIP itu pada berseteru. Kira-kira beginilah, dengan diperiksanya Hasto, nah mereka berseteru nih ya. Ada yang mendukung Hasto ya, yang ngotot mati-matian bilang Hasto tidak bersalah. Ada yang mungkin suka gitu ya melihat Hasto diperiksa. Dan dengar-dengar PDIP sedang mempersiapkan pengganti Hasto. Oke. Maka dari itu jangan di-skip kalau nonton video saya. Nah, di sini katanya drama dan intrik politik pemilihan presiden belum berakhir. Jadi sekali lagi Tempo ini masih menyoroti bahwa ada intrik politik. Ya terserah deh ya. Nah, tapi menariknya kali ini dia juga beropini yang mungkin kubu 03 jadi nggak suka nih sama Tempo. Dulu kan selama kampanye, kubu 03 sepertinya suka gitu ya sama pemerintahan Tempo yang seperti tanda kutip mendukung 03 dan menyerang 02. Tapi kali ini sepertinya kebalik gitu ya, Tempo menguliti Hasto yang dari 03. Ini seru ya. Oke deh. Nah, di sini KPK katanya kembali membuka kasus Harun Masiku ya, kita sudah tahu ya. Yaitu politikus PDI Perjuangan yang diduga menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum agar bisa menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu ya. Harun Masikunya ini raib ya, dan KPK menuduh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyembunyikannya. Wah, ini tuduhan serius nih. Nah, menariknya para buzzer 03 dan orang-orang yang mendukung Ganjar selama ini ketika kalau mendengar berita Harun Masiku, mereka tuh bikin pembelaan. Lu orang nggak tahu sih Harun Masiku itu adalah kadernya Demokrat. Pret lu ah. Iya betul, dulu kadernya Demokrat, so what gitu. Terus dia loncat ke PDIP dan bikin problem di PDIP. Jangan nyalain Demokrat lagi. Nah, inilah yang namanya buzzer-buzzer 03, pendukung 03 yang nggak mau apa ya, tanda kutip malu kali ya, ada kasus Harun Masiku yang mana adalah politikus PDI Perjuangan. Udahlah jelas, jangan diputar-putar lagi ya. Nah, di sini katanya pada tahun 2020 KPK sebenarnya sudah hendak menangkap, mencokok Hasto Kristianto yang waktu itu ngumpet di Komplek Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta Selatan, PTIK. Namun karena waktu itu PDIP masih menjadi partai penguasa, sekarang juga masih partai penguasa sih, alih-alih bisa menyeret Hasto, justru para penyidik KPK diinterogasi sejumlah polisi di kampus PTIK itu. Kasihan juga ya, padahal penyidiknya itu dari kepolisian juga. Tapi ketika ingin menangkap Hasto dan Harun Masiku yang ngumpet di PTIK, justru diinterogasi. Wih, kasihan. Oke. Dan yang seperti kita sudah tahu, sejak itu perburuan Harun Masiku lenyap, redup.
wah, maksud saya Hasto Kristianto juga tak kunjung diperiksa. Ya karena maklum tadi kata Tempo kan ya, dia dari partai penguasa gitu ya. Nah, pemilu 2024 mengubah peta politik. Nah, berarti kita harus bersyukur dong dengan hasil pemilu 2024. Nah, di sini ya biasalah, ini kan namanya opini Tempo. Dia bilang Presiden Jokowi yang menjadi bos KPK, katanya ya, setelah revisi Undang-Undang KPK yang mengamputasi independensi lembaga ini pada tahun 2019, kan bersimpangan jalan dengan PDIP ya dalam pemilihan presiden. Nah, KPK pun unjuk gigi lagi mengusut Hasto Kristianto. Ya, sekali lagi ini kan opini Tempo, tapi saya bisa mengiyakan KPK seakan-akan sekarang melihat karena PDIP berseberangan dengan Pak Jokowi, kalau KPK unjuk gigi lagi, tentu pastilah ya, kalau menurut saya, ini juga menurut Tempo, ya didiamkan, didukung sama Pak Jokowi, kira-kira begitu, itu kan opini ya. Nah, di sini PDIP bukan partai penguasa lagi. Masih sih, dia masih mayoritas, tapi presidennya kan sudah tidak dianggap sebagai presiden dari PDIP. Ya, maksudnya Tempo, ya bukan penguasa lagi loh. Ya kan? Nah, maka di sini sebutkan juga Jokowi udah punya PSI dan pendukung utama Prabowo Subianto, ya. Yang mana sebagai ketua umum Partai Gerindra, ya. Di sini disebutkan juga mengenai Gibran dan segala macam, ya. Sehingga yang disebut cawe-cawe Jokowi ini ya membuat PDIP meradang. Hasto kan juga sering mengkritik jalannya pemilu dan ancaman demokrasi nepotismenya Jokowi. Udah pernah saya bahas juga ya, padahal dulu ketika Gibran dicalonkan sebagai wali kota Solo, dia yang bela. Dalam hal ini dinasti politik itu oke gitu, sudah pernah saya bahas lah. Tapi sekarang begitu Gibran jadi cawapresnya Pak Prabowo, dia yang paling keluar-keluar, ini dinasti politik. Oke deh, namanya kan politik ya, suka dikutak-katik. Nah ini dia nih, sekali lagi nih opini Tempo, dikatakan kritik Hasto itu membuat Hasto diperiksa KPK. Jadi seakan-akan Tempo ini menyisipkan opininya, tuh gara-gara Hasto sering kritik Jokowi sekarang diperiksa dah. Seakan-akan begitu kan message-nya. Tapi oke deh, kan namanya Tempo ya. Buku dan telepon selulernya, ya bahkan seluler ajudannya disita penyidik KPK ya. Nah, di PDIP kita tahu Hasto itu sebagai sekjen adalah orang nomor 2 setelah Megawati ya. Posisinya sekarang sedang digoyang. Hasto ini akan dilengsarkan atau mundur, kata ini sekali lagi opini Tempo ya, saya cuma baca loh ya. Jadi Hasto ini akan dilengsarkan nih dari PDIP atau mundur sendiri akibat pemeriksaan KPK itu yang kita sudah tahu lah itu akan serius, yang ujung-ujungnya ya Hasto, bukan Kusnadi, bukan stafnya Hasto itu. Nah menurut Tempo, nah ini saya baru angkat topi nih, penyidikan KPK itu bagus meski terkesan berbau politis. Di depannya saya udah seneng tuh ya, penyidikan KPK itu bagus meski terkesan berbau politis. Jadi masih aja nyalahin pemerintahan dan masih menyalahkan KPK yang sudah mulai berani. Iyalah KPK mulai berani karena sekarang kan dia lihat nih ya, bahwa Pak Jokowi ya pasti tidak mungkin seperti mau cawe-cawe dalam pemeriksaan KPK itu, udah didiemin aja sama Pak Jokowi gitu ya. Tapi di sini oleh Tempo dibilang terkesan berbau politis, ya udahlah terserah lah, itu kan namanya Tempo ya. Di sini dikatakan membuat jelas kasus korupsi Harun Masiku akan mendorong duduk perkaranya terang, betul ya. Juga mengungkap seberapa besar peran Hasto Kristianto dalam suap menyuap komisioner KPU itu ya. Nah, terlepas dari motif politiknya, memeriksa Hasto hingga KPK menemukan dan menangkap Harun penting untuk memastikan korupsi mereka. Betul, setuju. Ya. Di sini dikatakan juga KPK sebenarnya sudah tahu itu posisi Harun ya, yang waktu itu pernah berada di wilayah pemberontakan Moro. Moro ini kayaknya di Filipina kali ya, nggak tahu lah ya. Nah, di sini juga dikatakan di majalah Tempo panjang lebar diceritakan mengenai PDIP yang sedang bersiap-siap. Nah, saya nggak tahu ini benar nggak atau cuma opini Tempo ya.
katanya siap-siap mengganti Hasto Kristianto setelah ia diperiksa, ya. Terserah deh, ya. Baguslah kalau memang mau diganti. Nah, Tempo juga mendiskusikan mengenai seberapa besar peran Hasto dalam korupsi Harun Masiku, ya. Wah, panjang deh, ya. Juga dipertanyakan, bener nggak ini istana cawe-cawe? Gini loh, kalaupun bener nih istana cawe-cawe, bagus dong cawe-cawe untuk memeriksa sebuah kasus korupsi yang selama bertahun-tahun nggak pernah diungkap. Ya berarti kalaupun, sekali lagi, istana cawe-cawe yang bagus dong. Kenapa pusing? Nah, di sini juga diberitakan mengenai dibalik penyelidikan KPK ini yang sekarang sedang membidik Hasto Kristianto, ya. Malah di sini sekali lagi diselipkan opini ini adalah buntut perseteruan PDIP dengan Jokowi. Ya terserah deh, ya. Saya kan cuma baca, ya kan. Nah, jadi di sini dikatakan ada satu hal yang patut disyukuri, yaitu dari pertempuran politik setelah pemilihan umum 2024 adalah kemungkinan terbongkarnya kasus-kasus lama yang selama ini ditutup rapat-rapat. Nah, di sini dikatakan perseteruan antara PDIP dengan Presiden Jokowi berpeluang membuka tabir gelap itu. Jadi Anda jangan nyalain lagi. Jokowi sini belain Prabowo sehingga Ganjar kalah. Oh bagus dong, sekarang kalau menurut Tempo justru itu bagus loh, ya. Gara-gara itu sekarang kondisi atau atmosfer politik sekarang membuka peluang KPK untuk mengusut kasus-kasus lama yang selama ini ditutup-tutupi, ya. Salah satunya adalah kasus Harun Masiku, ya, tersangka suap pergantian antar waktu DPR periode 2019-2024, ya. Yang mana suap itu diberikan kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan, ya. Nah, di sini sekali lagi ini kan opininya Tempo, disebut-sebut mendapat intervensi dari Istana Negara. Saya nggak tahu dia dapat informasi dari mana, apa cuman menduga-duga apakah ini opini. Kalaupun benar dapat intervensi dari Istana Negara, ya bagus dong, intervensi yang positif. Seakan-akan Istana bilang, udahlah ini udah capek nih 4 tahun nih, nggak kagak ketangkap-tangkap. Udah sekarang seriusin. Nah, kalau benar begitu, ya intervensi yang bagus dong, ya kan? Oleh karena itu, seakan-akan KPK mendapatkan amunisi, mendapatkan vitamin untuk mengusut kembali keterlibatan Hasto Kristianto ini dalam perkara korupsi Harun Masiku, ya. Jadi sekarang KPK membidik Hasto, ya, dengan tuduhan merintangi penyidikan atau obstruction of justice. Apapun motifnya, pengusutan KPK ini patut kita dukung. Jadi maksudnya Tempo, motifnya itu mau cawe-cawenya dari istana atau motifnya itu murni dari penyidik KPK yang dulu justru pernah diinterogasi oleh polisi di PT IKA, yaitu Rosa, ya kan, yang sekarang jadi penyidiknya kembali. Patut kita dukung, setuju. Kalau ini saya setuju. Termasuk menyelidiki peran Hasto. Di sini dikatakan pemeriksaan Hasto sejatinya bisa mengungkap keberadaan Harun yang sudah 4 tahun dibiarkan bebas. Ya, ntar kita lihat ya. Di sini ada peran dari bekas ketua KPK yang lalu, yaitu Firly Bahuri. Nah, nanti deh sebentar ya kita lihat ya. Penyidik KPK meyakini Hasto kerap berkomunikasi dengan Harun Masiku lewat salah satu pembantunya. Oleh karena itu, KPK menyita telepon seluler Hasto dan stafnya itu, yaitu Kusnadi. Sebagai catatan, sudah pernah saya bahas juga, KPK itu meringkus Wahyu pada 8 Januari 2020, 4 tahun yang lalu, bersama sejumlah orang. Ya, 2 diantaranya dikenal sebagai orang dekat Hasto. Namun, operasi senyap untuk menciduk Hasto dan Harun itu gagal. Ini kata Tempo sendiri ya, polisi menghalang-halangi KPK yang mencoba masuk ke komplek perguruan tinggi ilmu kepolisian yang diduga menjadi tempat persembunyian Hasto dan Harun pada waktu itu. Catat loh. Ini juga udah pernah saya bahas sebenarnya. Nah, ini dia menariknya ya, Firly ya. Alih-alih mendukung anak buahnya, pimpinan KPK, Firly Bahuri waktu itu, menolak menetapkan Hasto sebagai tersangka. Mestinya dia dukung dong anak buahnya. Apalagi anak buahnya tuh
diinterogasi malah sama sesama polisi di PT IKA. Tapi ketua KPK saat itu menolak menetapkan Hasto sebagai tersangka meski ada 2 bukti permulaan yang cukup. Ya, mereka maksudnya pimpinan nih ya. Jadi bukan Firly Bahuri aja nih kan, ada kata-kata mereka. Malah menyalahkan tim penindakan KPK yang mencoba menyegel ruangan kerja Hasto di kantor PDI Perjuangan yang juga gagal dihalang-halangi oleh Satpam. Udah pernah saya bahas ya. Dari situ kita tahu KPK tunduk. Ini kata Tempo ya, saya cuma baca nih ya, kepada partai penguasa. Ya udahlah, maksudnya PDIP. Sejak itu Harun seperti ditelan hantu. Terang benderang nih ya sekarang. Nah, katanya skandal memalukan ini adalah buah pelemahan KPK secara struktur dan sistematis. Inilah baru TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Ini baru gitu ya. Sabotase operasi terjadi katanya tak sampai 1 bulan setelah Jokowi melantik pimpinan baru KPK. Waduh, di Istana Negara tahun 2019 ya, tepatnya 20 Desember. Revisi Undang-Undang KPK membuat KPK ini tak berkutik menangani kasus suap komisioner KPU. Seakan-akan ini nadanya menyalahkan Pak Jokowi, tapi oke lah, itu urusan Tempo ya. Nah, setelah menjadi bagian dari rumpun eksekutif, KPK mudah menjadi alat politik penguasa. Ya, mereka sigap mengusut dugaan korupsi yang menyeret lawan politik. Jadi dengan kata lain di sini Tempo mau mengatakan waktu itu Hasto masih sebagai kawan politik dari penguasa. Kan kira-kira begitu bahasanya secara tidak langsung ya. Pintar juga Tempo kalau bikin berita ya. Tapi tak berdaya dengan perkara korupsi pemerintah dan koalisinya. Jadi dianggap ya tadi Hasto itu adalah koalisi dari penguasa, dalam hal ini pemerintahan Jokowi. Kan gitu bahasanya ya. Kejam juga nih Tempo kalau bikin berita ya. Oke lah, terserah Tempo itu, nanti biar berurusan dengan yang sedang dibahasnya. Saya kan cuma pembaca berita ya kan. Katanya di sekarang ini katanya angin politik berubah ya. Sejak Gibran ini maju ya, yang juga disetujui restui oleh Jokowi, Jokowi tidak lagi satu sekoci dengan PDIP. Keduanya bersimpangan jalan, ya. Istana. Nah, ini juga opini Tempo ya. Kalaupun benar juga saya nggak peduli gitu ya. Katanya Istana bahkan menganggap Hasto sebagai penghalang komunikasi politik antara Jokowi dan Megawati, ya. Hasto juga kerap mengkritik pemerintahan Jokowi. Nah, di sini opini lagi nih, sekali lagi menurut saya pemeriksaannya oleh KPK adalah buntut pertempuran politik tersebut. Ini disimpulkan oleh Tempo. Terserah deh, mau benar mau enggak mah silakan aja, yang penting diperiksa Hasto gitu kan. Nah, sekarang Tempo seperti memberi angin kepada Hasto. Katanya Hasto sekarang ini sebenarnya bisa memanfaatkan perseteruan ini untuk membuka kasus-kasus yang berhubungan dengan kekuasaan. Maksudnya mungkin saja Hasto membuka kasus-kasus yang dulu ditutup-tutupi mungkin sama pemerintah. Dalam hal ini ya, walaupun nggak disebut ya, Anda bisa tahu ya, dilindungi oleh kekuasaan. Ya siapa? Presiden mungkin, ya nggak tahu lah ya. Sepanjang Hasto punya bukti yang sah. Seakan-akan ngomporin Hasto nih ya. Ia tidak perlu ragu-ragu lagi untuk buka itu ke publik. Dengan syarat ya, tidak ada gimmick atau negosiasi politik. Ya buka aja ya kan, kenapa pusing. Nah, di sini penutupnya dari opini Tempo ini bilang korupsi memang terbukti merusak demokrasi dan tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan biaya karena raibnya efisiensi. Betul. Pengungkapan kasus yang selama ini seperti sulit terungkap gitu ya, bisa menjadi modal untuk memutus mata rantai persekongkolan jahat di lingkaran elit kekuasaan. Oke. Nah, menariknya, apa isi buku hitam Hasto Kristianto dan juga HP yang disita? Menarik kan? Nah, di sini dikatakan, kan kita sudah tahu bahwa buku hitam Hasto itu disita ya kan, melalui ajudannya yaitu Kusnadi ya kan. Nah, berdasarkan
temuan, nah ini katanya temuan nih, bukan opini lagi, temuan majalah Tempo pekan ini, Kusnadi menyebut Hasto, mana buku gue gitu, saat pergi perjalanan pulang dari gedung KPK ternyata sudah disita, ya kan? Nah, buku itu katanya berisikan percakapan antara Hasto dan Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati, ya dalam 4 bulan terakhir, ya. Salah satunya mengenai strategi pemilihan kepala daerah, kata Hasto, ya. Kemudian Hasto juga mempertanyakan, apa sih hubungannya buku itu harus disita? Apa hubungannya dengan kasus Harun Masiku? Nah, menarik ya. Yang nggak tahu sih ya isinya, anggap aja benar seperti itu hanya isi mengenai strategi pemenangan pilkada. Tetapi menariknya, bersama dengan buku hitamnya Hasto, juga disita 3 buah handphone, yaitu 2 handphonenya Hasto dan 1 handphonenya Kusnadi, asistennya Hasto. Nah, di dalam tasnya Kusnadi ternyata ada uang 130 juta, ya nggak tahu lah uang untuk apa, tapi itu tidak disita oleh penyidik. Nah, yang saya katakan tadi, 2 handphonenya Hasto itu menurut, nah ini katanya, ini kan bocor halus katanya ya, berdasarkan penuturan seorang penegak hukum. Wah, jadi dia dapat bocoran nih dari penegak hukum. Pastinya penegak hukum yang ada, ya walaupun nggak disebut ya, saya duga penegak hukum di KPK ya. Hasil pemeriksaan terhadap ponselnya ini ponselnya Hasto lah ya, menunjukkan komunikasi antara Hasto dengan sejumlah orang yang mengetahui keberadaan Harun Masiku. 2 di antaranya ialah pengacara berinisial S, ya, dan mahasiswa berinisial HG. Waduh. Nah, jadi di sini juga dijelaskan sekali lagi, KPK menuduh Hasto Kristianto menyembunyikan Harun Masiku, ya. Nah, ini diterangkan sekali lagi di tahun 2020 tadi sudah saya sebutkan, KPK sebenarnya sudah hendak menangkap Hasto yang ngumpet di komplek PT IKA, tapi karena PDIP masih jadi partai penguasa, ya, malah penyidik itulah yang yang diinterogasi oleh polisi, yaitu Rosa. Nah, sejak dari itu tiba-tiba perburuan Harun Masiku lenyap. Wah, Hasto pun tak kunjung diperiksa seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, dengan hasil pemilu yang baru lalu, sekarang angin politik berubah dan KPK mulai unjuk gigi lagi ya. Nah, di sini kita lihat nih ya, perseteruan di dalam para petugas partai disebut di sini ya. PDIP disebut, nih kata Tempo, siapkan 3 calon pengganti Hasto. Siapa saja? Nah, ini dia menarik. Nah, disebut di dalam majalah Tempo ini, anggota DPR dari PDIP yaitu Dedi Yefri Hanteru Sitorus, ini yang paling kenceng ngomong kalau nyerang Pak Jokowi gitu ya, mengatakan ada dugaan, nah ini kan namanya dugaan, terserah dia gitu ya, dugaan upaya penggantian sekjen karena Hasto dianggap menghalangi komunikasi antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Ada dugaan, wih mantep ya, ada dugaannya, terserah lah, kan mereka boleh dong duga-duga ya gitu ya. Nah, di sini menarik bahwa Dedi bilang bahwa dia curiga ada upaya untuk menempatkan perwakilan istana menjadi pengganti Hasto. Saya bingung juga ya. Satu, katanya Hasto dianggap menghalangi komunikasi antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Nah, kemudian sikap kritisnya Hasto terhadap Jokowi diduga membuat Hasto ini diperiksa. Dan di dalam internal PDIP, ide mengganti sekjen ini yaitu Hasto juga menguak. Artinya ada perseteruan dong di antara para petugas partai. Nah, menariknya kok di sini Dedi Sitorus bilang dia curiga ada upaya menempatkan perwakilan istana menjadi pengganti Hasto. Oke lah, misalnya si A, si Chandra Teja gitu ya, mau ditempatkan atau sebagai perwakilan istana untuk menggantikan Hasto. Memang bisa begitu saja. Kan harus persetujuan Ibu Mega.
Saya nggak yakin tuh Ibu Mega bisa ditekan sama Pak Jokowi, ganti ini sama orang gue yang namanya Chandra Teja untuk gantikan Hasto. Nggak mungkin lah. Saya bingung juga nih Deddy Sitorus nih curiganya kejauhan. Tapi oke lah, namanya orang curiga boleh kan. Kan bukan nuduh, kata baru curiga. Nah, jadi Tempo menemukan katanya ya, ini berdasarkan temuan Tempo. Sejumlah politikus PDIP, wah berarti ada dong beberapa politikus, siapa dia nggak sebut namanya ya. Ada 3 nama yang digadang-gadang berpeluang menggantikan Hasto, yaitu politikus PDIP yaitu Andi Wijayanto. Yang sebelumnya bilang, itu survei nggak benar, survei internal kami begini. Nah itulah Andi Wijayanto ya. Bekas ketua Lemhanas kalau saya tidak salah ya. Kemudian wakil sekjen PDIP Ahmad Basarah juga sebagai calon pengganti Hasto katanya ya. Dan ketua fraksi PDIP di DPR yaitu Utut Adianto yang juga bisa menjadi calon pengganti. Nah kalau benar 3 orang ini, 3-3-nya ini bukan orangnya Pak Jokowi, bukan titipan istana, itu adalah kader partainya PDIP sendiri. Tapi oke deh. Nah di sini katanya Hasto menilai upaya untuk menggantikan posisinya merupakan langkah untuk memecah belah partai. Lah siapa yang mau menggantikan? Kan internal partainya. Memang Pak Jokowi yang mau, saya bingung juga ya. Memang Pak Jokowi yang bisa cawe-cawe ganti Hasto. Kan saya bilang tadi kalau Ibu Mega nggak setuju figur yang misalnya nih kalau benar nih ya, Pak Jokowi ngusulkan nama. Memang Ibu Mega gampang didikte? Enggak lah ya. Nah, di sini Hasto bilang dia sebenarnya sudah ingin mundur dari tahun 2023, tapi ditolak oleh Megawati. Aduh. Tapi kali ini kayaknya sih ganti deh ya. Ya. Oke. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dari opini Tempo dan temuan Tempo dan seterusnya. Ya, kita lihat saja benar nggak nih ya opininya dan temuan-temuan Tempo ini. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.